Kasus tewasnya wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu dan anggota keluarganya dalam kebakaran rumah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih terus bergulir. Muncul dugaan soal keterlibatan oknum anggota TNI dan juga pemberitaan Sempurna mengenai judi. Dewan Pers menyatakan ada dua versi terkait penyebab kebakaran rumah Sempurna Pasaribu di kawasan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe ini. Dalam keterangan pers pada Selasa 2 Juli 2024, anggota Dewan Pers Totok Suryanto mengungkapkan penyebab kebakaran versi Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ, yakni keterlibatan oknum TNI karena pemberitaan judi. Sementara pada versi lainnya, kebakaran disebabkan ceceran bensin di rumah korban yang kemudian menyulut bara api. Menurut Totok, korban selama ini berjualan bensin eceran di rumahnya. Lebih lanjut, Totok menegaskan bahwa tugas jurnalistik yang dilakukan wartawan adalah demi kepentingan umum. Sehingga dalam bertugas, diharapkan wartawan tidak mengalami gangguan, intimidasi, hingga kekerasan. Totok juga menyampaikan tidak ada pembenaran terkait kekerasan yang menimpa wartawan. Adapun Dewan Pers akan membentuk tim investigasi bersama yang melibatkan aparat dan unsur jurnalis. Tim investigasi ini diperlukan karena adanya dua versi penyebab kebakaran. Dewan Pers pun berharap agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Ada fakta terbaru dalam penggerebekan rumah yang dijadikan sebagai pabrik narkoba di Jalan Bukit Barisan nomor 2 Kecamatan Klojen, Kota Malang pada Selasa 2 Juli 2024. Diketahui selama ini rumah tersebut menyembunyikan aktivitas memproduksi narkoba dengan cara berkamuflase atau berkedok sebagai kantor event organizer atau I.O. Sebagai informasi, posisi rumah yang digerebek berada tepat di belakang kantor Kelurahan Gading Kasri. Dan di bagian dinding depan rumah terpasang plakat bertuliskan Mitra Ganesha. Karena tidak ditempati, rumah tersebut dikontrakkan oleh pemilik rumah. Dan rumah tersebut dikontrak penghuni baru dan sudah berjalan selama 2 bulan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua RT setempat, Fadil Ma'ruf, saat ditanya oleh reporter Tribun Jatim Network pada Rabu 3 Juli 2024. Dirinya mengaku sangat kaget dengan adanya penggerebekan tersebut. Fadil menjelaskan, ia tidak mengenal kelima orang yang ditangkap di TKP. Belakangan, ia baru mengetahui informasi dari pemilik rumah bahwa kelima orang itu berasal dari Jawa Barat. Di dalam rumah tersebut terdapat sebuah mesin yang diduga dipakai memproduksi narkoba, serta beberapa tumpukan kardus berisi pil. Seperti diberitakan sebelumnya, sebuah rumah yang terletak di Jalan Bukit Barisan nomor 2 Kecamatan Klojen, Kota Malang digerebek polisi pada Selasa 2 Juli. Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada, dan Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto pun direncanakan hadir langsung dalam konferensi pers yang akan digelar pada hari ini. Asniani, pensiunan guru TK negeri di Sungai Bertam, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi diminta mengembalikan uang gaji beserta tunjangan mengajarnya selama 2 tahun terakhir sebelum pensiun sebanyak 75 juta rupiah. Hal tersebut karena ia seharusnya pensiun di usia 58 tahun namun masih menerima gaji sampai usianya 60 tahun. Meski demikian, Asniani mengaku tidak mengetahui usia pensiun guru. Ia mengklaim tidak pernah ada yang memberitahukan kepada dirinya terkait batas usia pensiun seorang guru yakni 58 tahun. Sebab itu selama 2 tahun dirinya tetap mengajar seperti biasa. Mengingat gajinya selama 2 tahun tersebut juga terus dibayarkan. Ia mengaku pada 2023 lalu dirinya sudah mengurus berkas pensiun di Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Muaro Jambi, namun tidak direspon oleh pihak BKD dan akhirnya mengendap sampai 2024. Kemudian beberapa bulan lalu, Asniani bermaksud menanyakan kepada BKD terkait berkas yang ia masukkan tahun lalu. Namun ia justru mendapatkan informasi harus mengembalikan dana sebesar Rp75.016.700 kepada negara karena usia pensiunnya di usia 58 tahun. BKD menganggap ada kelebihan bayar selama 2 tahun. Atas hal ini, Asniani menyatakan tidak sanggup untuk membayar uang
sebesar yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tersebut. Apalagi menurutnya, hal itu bukan sepenuhnya kesalahan dirinya, namun juga kesalahan dari pemerintah. Sementara guna menuntaskan permasalahan itu, DPRD Kabupaten Muaro Jambi telah memanggil Asniani untuk menghadiri rapat dengar pendapat di DPRD pada Senin 1 Juli 2024 lalu. Dengar pendapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 Ulil Amri dan dihadiri oleh anggota Komisi, Dinas Pendidikan, BKD, dan unsur terkait lainnya. Kondisi Tel Aviv semakin keos seusai para jenderal pasukan pertahanan Israel atau IDF menyerukan jeda perang hingga menyerah di Gaza. Kondisi itu terjadi lantaran mereka tidak sanggup berperang dengan militan Palestina. Bahkan para jenderal IDF rela membiarkan Hamas tetap berkuasa di Gaza. Dikutip dari Tribunnews.com, para pejabat senior Israel mulai kebingungan dengan situasi internal militer Zionis. Seruan para jenderal IDF ini menyebabkan semakin lebarnya jurang perbedaan sikap antara tentara dan tokoh politik Israel. Para pejabat politik Israel menegaskan mempertahankan kekuasaan Hamas untuk membebaskan para tahanan di Gaza merupakan pilihan buruk. Para politisi Zionis pun menilai bahwa tentara Israel takut akan munculnya perang abadi. Pasalnya, kondisi tersebut akan menguras energi dan amunisi secara bertahap. Kabarni melaporkan, para jenderal IDF percaya bahwa gencatan senjata akan menjadi cara terbaik membebaskan warga Israel yang disandra. Adapun penilaian ini muncul setelah terjadi perang terus-menerus selama sekitar 9 bulan di jalur Gaza yang terkepung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.